Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada ayat yang kedua dari surat Al-Kahfi. Di ayat yang pertama kemarin kita bahas pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan kitab itu tidak ada kebengkokan, tidak ada pertentangan, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kemudian di ayat yang kedua ditegaskan qayyiman, bimbingan yang lurus, tegak, ya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan tentang siksaan Allah yang sangat pedih dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan pahala yang besar. Artinya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kitab yang sempurna. Kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Itu menurut para ulama semakna dengan walam yaj'allahu iwaja. Tidak ada kebengkokan, tidak ada pertentangan di dalamnya. Kemudian qayyiman itu semakna dengan hudan, sebagai petunjuk. Artinya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali tidak ada celah, tidak ada cacat, karena diturunkan oleh Zat yang maha sempurna kepada malaikat yang terbaik, malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Maka la raiba fi, nggak ada celah di dalamnya. Walam yaj'allahu iwaja, di dalamnya nggak ada cacat, nggak ada kebengkokan. Qayyiman, tegak lurus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pertama, liyumdhira ba'san syadidan min ladunhu, memberikan peringatan tentang siksaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun hasanah. Bagi orang yang beriman, maka ayat-ayat Al-Quran itu memberikan warning kepada mereka bahwa ada siksaan yang pedih bagi orang-orang yang nggak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mengikuti Al-Quran yang lurus ini. Namun bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka disediakan pahala yang baik. Karena itulah maka orang yang beriman meyakini semua yang ada dalam kitab suci ini, kitab Al-Quran. Karenanya ketika dia membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan Allah di neraka, siksaan Allah di dunia kepada umat-umat terdahulu, maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin bersemangat untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menghindari apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan mereka mendapatkan kabar gembira dengan pahala yang baik kalau mereka beriman dan beramal soleh. Dari sini kita mencoba menelusuri diri kita. Kira-kira kita ini termasuk kelompok ini enggak? Kelompok yang meyakini ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika ada peringatan tentang siksaan yang pedih, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takutnya bukan menjauh, tapi malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian kita ketika membahas tentang janji Allah, tentang balasan yang baik, baik di dunia maupun balasan di akhirat, maka kita akan tertarik, kemudian terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak cukup hanya dengan beriman saja, tapi ditambah dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh itu menyempurnakan iman, dan amal soleh itu bukti keimanan. Nah, dari sini coba kita telusuri diri kita ini apakah masuk dalam bagian ini? Ya, kalau di awal surat Al-Baqarah disebut hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka coba kita telusuri, kita ini masuk dalam kategori muttaqin nggak? Kalau di sana sebutkan muttaqin, di sini sebutkan orang yang beriman dan beramal soleh, yang akan mendapatkan petunjuk, yang bisa mengikuti Al-Quran yang walam yaj'allahu iwaja qayyima. Karena itu kita terus
memperbaiki diri kita dan kita mencoba budayakan sebelum tidur kita mengevaluasi keseharian kita. Kalau dalam keseharian kita merasa ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala yang pedih, tak ada getaran takut dalam diri kita sehingga menimbulkan keinginan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tergerak ketika mendengar ancaman-ancaman yang Allah berikan di dalam kitab. Kalau kita membaca ayat-ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ternyata hati kita nggak tertarik untuk melaksanakannya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluluhkan hati kita, melunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh dengan kitab yang diturunkan kepada hambanya, yang Allah tidak jadikan di dalamnya itu kebengkokan sedikit pun, dan kitab itu tegak lurus membimbing umat manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh, yang takut dengan siksaan Allah dan tertarik, ya, tergoda oleh kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ajron hasanah, pahala yang baik. Di dunianya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, hayatan thayyibah, dan di akhiratnya mendapatkan kebahagiaan yang abadi, makitsina fihi abada. Mereka akan kekal dalam kebahagiaan itu, dalam kebaikan itu selama-lamanya. Karenanya hidup di dunia yang hanya sebentar, maka kita gunakan untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lurus, tidak ada kebengkokan. Ketika kita mau belok dikit, perhatikan ba'san syadidan min ladunhu, siksaan yang berat dari si Allah Subhanahu wa taala. Ketika kurang semangat, baca ayat-ayat yang yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Ayat-ayat yang memberikan kabar gembira tentang balasan orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan kekal dalam kebaikan, baik dalam kehidupan di dunia ini dan tentunya yang pasti kekal nanti insya Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, makitsina fihi abada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.